Ya, malam. Malam semua. Yuk, dibantu tap-tap dulu yuk. 1000K dulu yuk. Yuk, 1000K. 100K dulu yuk. Nge-lag nggak ini? Kenapa? Aku nggak bisa itu ya. Loh, malam bang, ya malam. Loh, ya, aku tuh nggak bisa itu ya. Ngirim ini ya. Thank you. Thank you Bang Isan. Bang kemana aja? Nggak kemana-mana. Di rumah aja. Tadi siang nggak live. Emang. Yuk, live kamu yang jarang itu live loh. Udah kemarin malah live terus. Ini malah live kemarin malah dua kali loh semalam. Apa kemarin? Dua kali. Siang sama malam. Cuman yang malam kayaknya agak kemalaman mungkin. Ya beberapa kali memang tidak live. Tapi kemarin live terus loh. Akun spot saya tidak ada yang putus loh. Saya semua spot. Ini BTC dominan ya. BTC dominannya itu apa? Turun ya, bagus ini. Jadi aku rak iso itu ya. Kok jadi itu ya sekarang nggak bisa bagi ya. Gini sudah. Yuk di tap-tap layarnya dulu yuk. Bang kelebihan spot sama futur apa? Kalau futur itu kan leverage dan juga butuh ilmu yang mumpuni. Cukup butuh jantung yang kuat. Kalau futur tuh butuh jantung yang kuat juga, termasuk modalnya juga, bukan uang tok tapi jantung yang kuat juga butuh ya. Butuh. Mending sport lah. Kalau ndak mau jantungan ya sport. Kadang itu gini, orang kepengen putus tuh kepengen cepet punya uang banyak, pengen apa mendapatkan dengan instan. Dari sisi itu yang sebenarnya berbahaya buat investasi, cukup berbahaya. Karena ketika kita mengingini sesuatu yang cukup cepat, itu yang musuh terbesarnya kan diri kita dalam dunia investasi. Di situ kejatuhannya juga faktor utamanya kita. Permasalahannya di situ. Ya, banyak orang-orang yang dibutuh tuh hebat-hebat, bukan berarti tidak ada ya yang hebat. Banyak. Tapi butuh ilmu yang sangat kuat gitu untuk sampai di. Kalau saya secara pribadi tidak mau dibutuh. Yuk di tap tap layar dulu. Wah, makasih ya buat yang tap tap layar. Selamat malam semuanya. BTC dominan oke sekali ya. Ini kecenderungan untuk altcoin session terbentuk. Sebetulnya sudah terbentuk. Loh, tapi ini thank you Bang Paul. Tapi ini yang perlu teman-teman perhatikan, tetap kondisi saat ini kan Opa Jarum kemarin kan dia speaknya kurang bagus gitu ya. Juga itu tetap jangan kita merasa bahwa oh ini pasti bagus gitu ya.
belum tentu juga teman-teman. Iki kok nggak bisa ya. Loh, kok nggak bisa ya ini, tak gede kayak gini nggak bisa ya piye. Kok isane segede ini semua. Bentar ya teman-teman, settingan nih. Biasanya pakai berapa dan ini ya beda ini biasanya. Nah iya berapa itu loh, kok tidak ada tandanya ya pi malah sampai gede ini. Gimana ini, aduh repot. Bentar ya, sabar ya, settingannya salah ya, setting gini salah dapat dulu ya. Tuh piye iki kok ngene iki malah mumet. Sebentar iki setting tidak malah ra karuan ini aduh. Kabar ya teman-teman, ini malah tidak karuan teman-teman. Siapa aduh kudu piye gitu. Ada yang tahu enggak nih ya? Ya ampun, aku udah roh ya. Kabar ya teman-teman, iki sing itu komputer gaptek ya. Jadi ini 1 menit ya teman-teman. BTC ya oke, ini di spot ya. Bentar ya ini nontonnya dulu kira kebenaran ini. Nah ini loh kena. Jadi desa ya bang sistemnya enggak, saya tuh enggak desa ada posisiku itu apa di bawah, posisiku tuh sudah di 15.850
pembelianku tuh di 15.850. Saat ini saya sudah take profit margin, posisinya malah kita yang di sini itu take profit margin, terus menunggu untuk momentum kenaikan. Memang ini koreksi wajar ya, sudah di MA 25, tunggu. Jadi wajar sekali yang terjadi saat ini, wajar sekali. Tunggu aja sampai momentumnya selesai ya. Apa ini? Matic Bank koreksi dulu apa lanjut naik Bang? Contoh kita beli harga 100, terus TPM 150, ada koreksi di 125, itu beli lagi atau gimana Bang? Kalau saya umpamanya kan contoh ini ya, kayak gini ya, ini Piki ya, enggak jawab. Jadi saya kan pembelian di sini $1.000 gitu ya, $1.000, ada margin di sini kan 60%, tapi saya bisa dipakai. Kalau saya kemarin saya take profit modal, jadi 1.000-nya yang tak ambil, tak sisain $600, $600 yang tak sisain. Di sini yang tak jual. Bisa tipe seperti ini, jadi modalnya yang diambil, atau yang umpamanya contoh ini kan habis itu kan koreksi di sini ya. Kalau saya tidak mau ambil di sini, kalau seandainya terjadinya, kalau sudah TPM di sini take profit margin atau take profit modal bisa. Kalau sudah marginnya itu 60% itu enak. Mau di take profit modal boleh, take profit margin boleh. Kalau saya cuman menunggu kalau momentumnya seperti ini. Jadi kalau dia di sini tapi posisinya bullish memegang kontrol, baru saya ambil beli. Itu juga belum tentu tak beliin semua, modal 1.000 ini belum tentu, mungkin cuma tak masukin isi lagi 500 gitu ya, itu aja. Tapi kalau enggak, kini terbang gini saya diemin, berarti kan sudah di bawah ini, dengan dana tersisa 600 itu biar gulung-gulung aja. Kalau saya lebih cenderung seperti itu. Dan ini gimana, ya udah, berarti kan tanpa modal aku sudah. Itu cara saya dalam menata portofolio saya. Terus untuk ETF sama juga. Kalau ETF saya sudah ambil take profit margin saya, jadi TPM modal. Saya ambil semua. Jadi produk saya ini semua hampir rataan itu margin aja. Sisanya cuma margin. Jadi makanya kan kalau sudah ditinggal cuman marginan enak gitu. Padahal teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa hari ini, bukankah semua pengamat kebingungan? Ayo lihat toh di YouTube, mereka itu gampang sebetulnya. Ada yang bilang ya tapi tetap waspada, wait and see, pantauan, tetap memantau. Karena apa? Harus kita sadari bahwa ini adalah yang namanya blind spot, titik buta, di mana kita itu sebenarnya 50-50 antara ini mau FOMO karena retail. Ini kalau FOMO retail, yang bermain di sini retail, atau mau di down kembali, yang bermain di sini orang yang punya kepentingan untuk membeli harga di bawah, yaitu grosir, dengan target mungkin di sini. Jadi dua ini yang membuat sebenarnya fase saat ini itu adalah yang namanya blind spot, titik buta atau titik yang tidak bisa terlihat sempurna di dalam dunia analisis. Jadi titik inilah yang rawan sebetulnya. Kalau teman-teman umpamanya beli, kenapa kok saya tidak mau dari sini saya jual semua? Ya karena di titik ini kita bisa terkuras karena keraguan-keraguan. Satu hari kita sikapi, wah merah kita lanjut, bisa ini nih merah, tunggu lagi kita jual dulu, nanti hijau lagi dibeli lagi, nanti bingung. Nanti lama-lama uangnya kalau jual beli, akhirnya yang terjadi bersikap terhadap satu balok
satu hari mbok sikapi terus, ini kacau, psikismu kacau di sini. Karena sideways-nya ada. Sideways-nya panjang nih. Ini kalau orang yang biasa scalping tembak-tembak aja, ini akhirnya sia-sia, marginnya panjang pun sia-sia. Karena nanti biasanya habis di zona-zona seperti ini. Karena apa? Money manajemennya tidak dibangun. Jadi beli di harga murah aja tidak cukup. Kita seringkali melihat bahwa gini, wah aku sudah take profit 100%, tak ambil semua, seolah-olah seperti memenangkan dunia. Itu pemula saya seperti itu. Padahal masih ada pertandingan berikutnya. Setelah tak jual semua, yang terjadi adalah kebingungan di posisi ini, di posisi blind spot ini. Nah makanya untuk sekarang ini saya tidak mau. Saya cuma menjual take profit margin atau modal gitu. Jadi yang sisa tetap harga di bawah. Ini untuk membangun psikis saya. Harga grosir ini membangun psikis saya. Mau turun tidak apa-apa, saya liatin terus aja. Merah terus tidak apa-apa. Biarkan dia merah, itu jangan alergi. Kalau memang ini ada satu momentum kembali dia belok di sini, beli. Gitu. Caranya saya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau ditanyai apakah ini beli posisi di MA 25, saya tidak beli karena saya sudah punya harga di bawah. Nadik bakal koreksi kemana ya? Bull trap kah? Enggak jauh ya. Ini ya data, kalau teman-teman perhatikan datanya di Binance itu ini kan koreksi loh, naik turun sideways gitu ya. Lihatlah data, kalau teman-teman cari datanya gini, ini cara cari datanya ini, nanti carinya gini teman-teman. Ini mbok rubah ke sini ya, nih dari sini nih ya. Ini mbok rubah, di sini ada roda, ini dirubah menjadi tingkat lanjutan. Klik tingkat lanjutan. Setelah itu di bawahnya ini ada tulisan data transaksi. Data transaksi ini dihidupkan, teman-teman akan dapatin datanya gitu ya. Datanya untuk Binance, untuk BTC tadi itu nanti akan ada akumulasinya berapa dalam jumlah itu, siapa yang ngambil dalam satu hari ini. Ini baru bergerak menurun, tadi itu kencang banget, ini gede banget. Ini baru dekat-dekat ini aja. Sebenarnya ada volume gede dari BTC sampai ETH. ETH itu juga besar terjadi. Kalau teman-teman perhatikan ini ya, nah tak geserin ya, karena ini tidak bisa dikecilin. Jadi teman-teman lihatnya di situ, nanti teman-teman akan bisa lihat di ini. Data transaksi ini. Oke. Ya. Nih, satu hari. Lihat ini datanya. Jadi yang beli siapa? Gede, orang-orang ini besar-besar itu dia tampung. Ada apa gitu. Itu lebih banyak yang kelas besar yang masuk, gede-gede. Terutama BTC ini baru ada pergerakan rada merah sedikit tadi aja, 15 menit. Nah itu kan yang perlu teman-teman juga perhatikan gitu. Data-data seperti ini teman-teman perlu seringkali, walaupun itu tidak bisa menjadi patokan ya, minimal teman-teman punya input untuk apa, oh ini arahnya kemana sih, mereka mau apa gitu. Jadi dari situ pertimbangannya juga bisa menjadi pertimbangan. Bentar ya, rubah sih semua, salah. Caranya lihat di tingkat lanjutan itu ya, tadi ya, seperti tadi di Binance itu ada komplit semua datanya satu hari. Atau jadi kenapa market saat ini kalau teman-teman perhatikan, dia mau koreksi tapi naik turun aja, mau ngapain ini gitu. Sebenarnya nggak kemana-mana. BTC cenderung sideways, altcoin cenderung cuman butuh momentum. Nanti malam ini saya hijau, menurut saya masih ada potensi hijau, walaupun itu belum tentu, masih 50-50 ya, belum tahu kita apakah
Oh ini kalau digede gila situ nggak iso ternyata. Jadi gini teman-teman, ini kalau tak geser sedikit lagi ke situ itu sudah tidak bisa ternyata ukurannya, soal ukurannya. Tunggu aja teman-teman seperti apa marketnya, kita masih menunggu ini seperti apa, tapi kecenderungannya sudah nempel di sini. Kalaupun terjadi penurunan, sebenarnya penurunan di sini nih, ringnya itu tetap 22.300, itu titik pantul yang paling tepat sebetulnya. Kalau ada merah nanti mantul kembali, nyentuh sekali di 22.300 biasanya balik harusnya ya. Karena ini sangat wajar sekali, momentumnya sebetulnya bentuk polanya tetap bullish. Bullish memegang kontrol, FOMO polanya. Dan kalau teman-teman perhatikan, bukankah itu sama dengan yang di sini? Ini 2019 ya teman-teman. Jadi kita patokannya apa? Patokannya riwayat aja. 2019. Ini kita sedang di sini nih prosesnya. Kalau besok ngepam beberapa hari, antara besok atau malam ini atau besok ya kita tidak tahu. Kalau lanjut lagi ya udah, berarti memang apa, kalaupun nyentuh di 22.300 tidak usah takut ya, santai aja, karena terlihat bacaannya tuh yang gede-gede udah pada masuk. Dia boleh masuk betul. Iya lagi bingung karena titik buta. Titik buta itu jadi kalau kita nyetir itu ada yang namanya blind spot kan. Nah itu kondisi saat ini tuh blind spot. Kita udah bahas beberapa hari yang lalu. Karena dan nanti bulan Juni ya, kurang lebih bulan Juni ya. Tapi kalau kemarin Mister Jaga mana Mister Jaga? Ini itu ya dicari infonya. Apakah halvingnya itu maju 1 bulan? Saya ragu di Juni. Kalau maju 1 bulan, saya takutnya itu bukan Juni, nanti Mei selesai. Sebenarnya saya kemarin waktu santai gitu ya, saya kilingan ya ini ada pergerakan, ini pergerakan halving itu beda satu ya, hadir. Oke Bang Dwi ya, Bang di Inggris Om pausnya, oh gitu ya Bang. Jadi bagusnya modal apa margin yang dijual? Ya itu terserah kamu Piki. Kalau saya sudah 60% ke atas modal boleh, patokan saya 60% ke atas ya marginnya ya. Nah sekarang kalau marginnya seperti APT 300%, dia mau marginnya toh 300% yang gede ya, kamu dikasih rezeki sama Tuhan, nikmati. Trading itu seperti itu, investasi seperti itu, dikasih berkat jangan disia-siakan, karena tidak ada market yang naik terus menerus ya. SRP ya, oke SRP GRT SRP Bank, jadi baiknya model ya, itu sudah dijawab ya. Padahal kalau lagi sehat profit banyak ya. LD gimana ya, ini SRP dulu ya, itu tadi ya. Ini menarik untuk SRP. SRP itu masuk gede loh adanya. Nih lihat ya, ini tak tunjukin datanya ya, SRP masuk berapa. Kalau ini sudah lewat atau belum saya tidak tahu. Tadi saya sempat lihat di datanya di Binance untuk pergerakan itunya ya. Oh ini sudah mulai bergerak merah. Oh sudah mulai merah. Hari ini berarti dia sudah mulai ada pergerakan jual. Ada jualnya. Tadi itu sekitar jam-jam 4-an itu masuk gede banget. Plus semua di yang gede-gede. Ini sudah mulai bergerak berarti. Nah, biasanya ini yang bergerak ini apa ya, macam-macam. Ada yang orang memang punya niatan untuk beli saat ini. Berarti kalau ada masuk gede gitu juga, itu paus yang masuk di titik harga itu. Jadi variasi juga. Ya, apakah itu bisa menjadi panduan ya? Minimal kita punya gambaran. Oh, berarti di area-area seperti ini aja si paus-paus ini aja mau beli gitu loh.
nangkap ya, karena yang large itu kan punyanya gede-gede, yang ukuran large. Oh, jadi sisanya biarin aja gitu Bang. Iya toh. Ya. Oh, kalau berarti kalau kita beli lagi jatuhnya iya. Kalau beli lagi, beli lagi itu kalau di Golden Ratio aja. Itu biasanya saya itu kalau membeli kembali itu takarannya untuk koreksi loh ya, yang sudah maksimal kalau teman-teman di Toyib itu tuh biasanya areanya sekitar 3, kalau yang altcoin yang small small itu biasanya di 35% sampai 55%, 30% sampai 55%. Koreksinya bisa segitu. Tapi kalau untuk seperti kelas BTC, ETH itu biasanya 20 sampai 35% koreksi yang terjadi biasanya area itu. Itu ya. Tapi biasanya saya membelinya ketika cuman di Golden Ratio. Kalau enggak saya enggak masuk lagi. Kalau sudah TPM saya enggak ketemu, enggak. Saya sudah biasa. Buat saya ya udah rezeki saya segitu. Kalau yang di Golden Ratio baru saya mau beli. Untuk SRP santai dulu aja. Tadi ada banyak yang masuk ya, yang kemarin banyak yang masuk. Ini mulai ada ya buang-buang biasalah kalau gitu. Tapi santai aja untuk SRP, tunggu aja momentumnya. Phantom ya, Phantom apa mau? GRT mau sih, sing pertama sih ya, sebelum Phantom ya, GRT dulu lah. Ya GRT dulu tadi saya udah lihat ya, baru Phantom sama LDO ya. LDO itu Lido itu ya. Nah ini GRT kita sebenarnya sudah bahas kemarin. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, kemarin kita sudah bahas ini adalah take profit margin, kan kita bahasnya gitu, koreksi kan, ini koreksi walaupun sempat hijau kan. Jadi teman-teman kalau sudah reaksinya ini kan kemarin loh, tapi ini kan kemarin ndak itu, seandainya dia ndak itu teman-teman, ini karena di sini tiga ini sudah lebar-lebar satu, sama ini terlalu panjang, jadi mesti gantung sebelahnya gitu loh, mesti sebelahnya besok ya gantung juga benangnya, baloknya, kecuali ini merah di sini turun ya sama beda koreksi, berarti kan sama, tidak ada bedanya kan, gitu loh maksud ya. Seandainya dia nempel, dia juga akan koreksi kalau mau nempel lagi merah, berarti kan kalau mau nempel lagi berarti kan merah harusan, ya loh, berarti kan sama aja dengan koreksi, gitu loh maksudnya. Jadi kalau teman-teman sudah melihat ke balok sudah gini-gini, udah TPM, dikasih rezeki dinikmati. TPM. Caranya gitu. Lah nanti piye Om kalau itu? Ya nanti itu lagi, take profit margin dulu. Kalau seandainya koreksinya selesai, nanti teman-teman mau ambil lagi, itu biasanya cari yang sudah 35%. Nih ya kalau teman-teman nih lihat nih, ini 0,23 ya. Kalau teman-teman di sini ini berapa? Ini umpamanya ya, ini tak tarik nanti umpamanya ke sini lah. Dia mantul di sini. Ini dari 23 ke 13. Jadi sudah sekitar 40, mau 40%-an ya. Jadi gitu caranya. Ini dentumannya sampai sini bisa. Dari puncak ini ke sini. Karena mengukur gitu. Nah, kalau ini buat tarik lagi ke sini nanti kan ketemu. Nah, apa ini ya di sini ini. Bahwa ini bisa, ini ada resist yang jadi support ya di sini. Ya sama 13, 14-an ini. Jadi ya. Caranya gitu, LDO. Apa GRT ya. Terus Phantom.
Kita ke TPM saja. Mantap, mantap, mantap. Ya, ya harus gitu ya. Caranya kalau dikasih rezeki, margin kasih. Yang penting jaga, jaga, jaga apa? Jaga psikis kita, harga bawah kita, grosir kita. Kadang itu yang membuat kita tetap pede tidak. Wah ini kalau naik piye? Ya naik enggak apa-apa dong, masih ada hargamu di bawah. Tetap happy kan gitu loh. Dengan seperti itu menurut saya tradingmu nanti akan ya trading itu saya happy ini. Saya sudah merasakan dalam 2 tahun setengah ini seperti itu teman-teman, dan saya happy. Mau naik mau turun terserah, saya tidak bingung gitu. Left tetap left gitu ya. Galau enggak galau. Ini teman-teman kan lihat nih. Ini FTM ya. Kita sudah bahas dari sini. 1 2 3 balok loncat. TPM kan. Ini kita kan sudah bahas kemarin di sini TPM. Tapi kan di sini ada harapan loh rasanya loh. Tapi tetap merah lagi loh. Gitu ya. Jadi belum selesai berarti. Kan ini kemarin ini masih sampai sini ya kan, kurang lebih seperti itu. Karena apa, ukurannya terlihat sebetulnya satu sudah sampai puncak lebar-lebar. Ini kalau di sini 0,65, berarti kalau 35% itu minimal aja. Ini kalau di sini aja baru 20. Ya minimal di sinilah 20. 20 bisa ya, kalau yang terkecil ya sini 20 ya. 0,5 0,5. Kalau yang terberat di mana? Yang terberat di sini, tarik ini. Support, tarik, resist jadi support. Nanti posisinya di mana? Mungkin di tengah-tengah ini. Bisa di sini mandol atau di sini mandol. Ya, tunggu aja untuk FDM. Caranya gitu teman-teman. Take profit, margin, ini TPM gitu ya. Nah, senang seger menikmati. Oh iya iya aku apa margin bisa menikmati gitu. Penasaran podcast CPA 14 besok. Oh iya, apa itu ya? Tentang apa ya? Live blur. Masa? Ya aku ya bingung iso blur ngene iki piye to. Aku sampai iki apa yo? Aduh, picture. Nggak iso. Apa logi? Ini apa juga? Ini color brightness mana? Nih. Terus apa yang di mana? Coba. Terus dipandu ini. Ganti monitor om. Ini apa ini? 125 apa ini? Yang mana, teman-teman? Oh, masalah sinyal. Ini apa ini? Yang di itu. Ini diklik kok. Nanti. Ya apa kita oke iki Bobby. Ini. Ngun iki cetok. Merdu malam ya. Ini boh. Share screen saja. Share screen itu yang mana? Di. Dia lah share screen. Yang mana share screen tuh? Mana?
nggak iso, nggak mudeng aku. Loh, ini buka TikToknya dari PC. Terus, oh TikTok itu, aku lah kuwi ora iso masuke. Aku pernah nyoba-nyoba ndak masuk kok. Bingung aku malah no. Ndak bisa kok teman-teman. Aku tuh kapan waktu itu sudah buka melalui oh kilo mungkin wes baru kurang waduh gini bi bayang ya memang ya aku sendiri ya lihat bayang nih ndak ada grup tele kalau kalau FTM ini itu ya bayang nggak kayak biasanya oh gitu ya memang biasanya ini ya wis bencik lah lah kok diajari itu aku kayak itu tutorialnya aku tak pelajari aku kasih tutorialnya ya nanti biar tak pelajari apa di itu dulu ini mau dirungkat dulu kamera nih oh paling nggak fokus oh gitu ya jadi mungkin kameranya nggak fokus di enggak ini mungkin gara-gara tak gede G kemarin dan tidak sebesar ini dah ini lo mungkin tuh digede gini loh pengaturan di sini nih loh ini harusnya pakai yang berapa dong ini boh nih bayang enggak bisa ya bisa apa ya settingan kamera HP ya dia pak ya oh setting ya efek kok tak daftar malah mentune lag tak daftar malah mentune lag iya juga ini loh ini kita ini loh. Nah, ini dah nggak bisa nggak bisa bu kedune diwisei di lap dulu piye wis ini tak daftar layar HP nih malah mentune love you itu malah nge-like aku iki es malah nggak jelas piye iki
lanjut aja ya apa di mana ya wis ponone lah wis yang penting mudeng wis. Ya oke oke ini untuk BTC itu ya ini orang ragu ya teman-teman ini ragu hampir rataan orang ragu ini dinaik diturun kayak gini ya. Tapi kalau saya secara pribadi, ini saya secara pribadi loh, teman-teman tidak harus sama sudut pandangnya seperti saya ya. Kalau saya secara pribadi, kemungkinan dia akan sentuhin sekali, mungkin area yang akan disentuh sekitar 22.300. Nanti bentuk ekor panjang, mapan. Atau memang ini dibuat hijau langsung. Kalau sudah dibuat hijau langsung ya udah lanjut karena sudah memenuhi syarat. Sebetulnya teman-teman di sini itu kita sudah memenuhi syarat. Ini baloknya ini yang satu hijau ini kemarin itu sudah mengonfirmasi balok yang satunya merah kemarinnya itu 2 kali lipat. Jadi aman sebetulnya. Ini dua ini sudah nyentek sebetulnya. Sudah konfirmasi cukup bagus. Kalau seandainya dia nanti teman-teman melihat dia ada di area 22.300 kesentuh itu tidak masalah. Yang teman-teman perlu perhatikan apa ini BTC dominan. Kalau melihat dari BTC dominannya itu sudah oke sekali, performnya oke sekali. Nih lihat ya, BTC dominannya sudah kebentuk. Kemana? Ke golden ratio. Tinggal nanti golden rasionya di sini dia nembus enggak. Kalau nembus berarti lanjut, itu sinyalnya di situ. Sinyalnya nanti di golden rasionya dia nembus mapras ini belok ya berarti lanjut gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya ini, dasarnya riwayat yang pernah ada dulu kita pernah bahas di sini itu pada tanggal 7. Nah ini Juli ya. 21 Juli sampai 30 ini dia naik dulu kanan sampai 30. Ini sampai golden ratio nanti tak bahas dari BTC nya. Setelah itu baru dia turun. Nih turun mapras gini, motong gini ya. Nah ini bagus. Jadi kalau seperti ini yang terjadi, ini yang kita harapkan dia short gitu ya. Tapi kalau yang di sini kan ini turun dia. Nah, bedanya dengan yang di sini, ini kita belum dapat turunannya masih itu. Ini perlu energi cukup besar sih menurut saya. Perlu energi cukup besar. Untuk menurunkan ini perlu energi cukup besar. Ya nanti setelah ini di golden ratio nanti akan terlihat. Tapi kalau untuk saat ini masih oke lah, masih aman lah. Ya. Ini kalau BTC dominannya turun sampai ini ngejlok wis, itu wis sinyalnya bagus ya. Terus kalau BTC yang terjelek seperti apa? Yang paling terjelek, teman-teman yang perlu harus tahu terjelek, paling terjelek ya, itu akan di area ini. Ini yang saya harus ngomong terus terang. 16, 18, 600 masih ada potensi bisa, enggak bisa. Bukan enggak bisa, semua enggak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Kalau memang reaksi dari di sini apa ada, ini kan ada support-support yang akan terbentuk nanti sampai sejauh apa dia mengalami penurunan. Nanti ini yang polanya berarti gini ya. Tergantung dia itu mau kemana, apakah mau ke sini, apakah di sini langsung naik ya kan, atau di sini langsung gini, atau lebih dalam langsung sini ke sini, kan masih ada beberapa pola lah. Makanya ini yang namanya blind spot gitu ya. Blind spot itu titik buta dalam sudut pandang analisa, keraguan marketnya cukup tinggi.
Makanya yang sudah di sini santai aja. Kalau nanti di Golden Nasio baru ambil, nggak usah ambil di sini, nggak usah, nggak perlu teman-teman ngambil di sini. Kalau yang sudah punya di sini nggak perlu teman-teman ngambil di sini lagi. Kecuali kayak produk-produk seperti ini, contoh kayak ada atau SRP ya. Ada aja ini kalau ini sudah gini ya, lanjut ya lanjut. Kalau ini kelihatan ini harusnya naik ya, harusnya naik. Kayak SRP ini kemarin sempat nyentuh lagi mau mendekati gini, ambil boleh. Nah ini kan kalau saya kemarin kan di sini Golden Ratio tak ambil lagi, tidak apa-apa. Jadi cari yang polanya di Golden Ratio, cari koin-koin yang kuat ya. BNB itu mulai naik loh, ada yang beli banyak loh tadi sore loh, ini loh masuk banyak ini tadi. Ini BNB mau kemana lah, ini ndak itu dulu om, bela dulu ndak. Kalau ini barusan di sini teman-teman, nanti ini dia akan terbang dulu sampai apa, nemuin toyib dulu baru nanti koreksi. Karena ini kan juga belum terkonfirmasi lebar-lebar dan balok meloncat. Jadi untuk BNB malah potensi naik, harusnya potensinya naik secara teknikal seperti itu karena sudah mau nendang gitu ya. Secara balok itu kelihatan yang terbaca seperti itu. Jadi kalau nanti apa teman-teman mau koreksi itu baloknya nanti loncat dan benang, 3 benang lebar-lebarnya itu akan terbaca. Nanti teman-teman akan biasanya kayak biasa yang kita itu bahas ya untuk toyib ya. Jadi contoh kayak ini ya. Loh ini lebar loncat lagi, ndak ini barusan nyentuh gini ya ndak gitu ya. Nanti ini kalau dia merah sedikit untuk apa nyentuhin di sini nanti ditarik ke atas lagi, biasa itu. Itu biasa. Makanya kalau melihat market jangan satu balok nanti jual beli pusing teman-teman. Saya juga kadang bingung kalau ditanyai ini pagi apa sore apa, bingung karena apa itu tidak perlu dibaca terlalu itu. Jadi yang kita baca itu sebenarnya market yang sudah apa, gimana melihat market sampai seminggu sampai 1 bulan ke depan. Karena kan kita pakai time frame-nya kan 1 hari. Jadi ini riwayat yang kita lihat itu satu riwayat, kedua membaca market itu dalam jarak yang cukup panjang sebenarnya, bisa dipakai sebulan gitu ya. Jadi lebih santai sebetulnya. Kalau umpamanya teman-teman tidak bisa lihat live gitu ya, sebetulnya mbok pakai itu masih bisa untuk yang apa siaran tundanya itu yang di YouTube itu. Karena apa, bacaan kita kan time frame 1 hari, jadi bukan seperti analisis yang biasanya gitu ya teman-teman yang pakai 1 jam, karena dia kan sifatnya marketnya cepat yang dibaca. Kalau time frame 1 hari kita bisa melihat market itu mungkin sebulan masih bisa terbaca dan itu masih oke sekali dalam waktu minggu itu masih bisa gitu ya. Jadi jangan apa nanti kalau ketika lihat YouTube wah om ini belum ya memang pada satu kondisi pas momentumnya om pada hari itu berbalik arah ya bisa juga, tapi maksudnya minimal gambaran secara panjangnya itu ada dulu itu ya. ETH berapa harga sekarang om? Itu toh 1668 1668 gimana nih om ya, biarin aja santai aja. Dia kalau mau turun dia harusnya dikencengin nih dari tadi. Ini tidak kemana-mana teman-teman, ini tunggu aja, ini tinggal nanti malam di hook gitu, nanti malam lagi di hook. Kalau lihatnya gitu, dan itu biasa kenaikan di malam hari itu. Nanti marketnya Eropa kan baru jalan, ini kan malam ini udah mulai orang lirik-lirik, nanti jam-jam 1 itu kemarin habis live itu ya kita itu kenceng tau terus gitu, volatile tahu-tahu deng gitu. Eropanya yang bahaya kadang ya.
market Eropanya. Ya kalau Asia itu kecil-kecil Mas ya. Jadi marketnya yang gede-gede kan di Eropa ya. Dipantau aja lah teman-teman. Tapi apa saya ambil lagi enggak, untuk saat ini enggak ambil dulu ya. Yang ambil cuma SRP aja. Sandbox itu ya, selamat ya buat Sandbox sudah naik 27% kan. Ya kemarin kan Sandbox momentum itu kan. Itu 27%. Jadi kalau teman ini saya mau bahas Sandbox dulu ya. Ini momentum ya, lupa tadi aku. Jadi teman-teman, seperti kemarin ini kita sudah bahas toh untuk Sandbox. Sandbox itu mau kemana? Kalau sudah golden ratio ya dibeli. Ketika itu orang tidak melirik, malah sebetulnya itu tuh bagus. Oh kemarin baru di MA25 ya. Kemarin kan ini tahu sudah nyentuh gini ya kan. Kita bahas kan. Harusnya sudah naik nih kayak gini. Ini itu belum ini baru awal. Jangan disikapi semua gini ya, 3 benang nih Om. Baloknya sudah meloncat. Kalau masih pendek, ini ringnya lihat ringnya ini. Pendeknya seberapa. Kalau ini masih bisa, dia nanti paling koreksi-koreksi kecil di sini nanti dipertahankan oleh hijaunya dulu Mas ya. Biasanya gitu. Naik lagi. Nanti sampai rada tinggi. Nanti lebar-lebarnya beda. Tapi kalau mau di take profit dulu ya enggak apa-apa. Kalau mau take profit marginnya dulu boleh. Kan sudah dari bawah kan. Umpamanya beli dari bawah, umpamanya dari sini sampai sini aja 27% ini. Tadi sempatnya tuh. Gitu ya caranya gitu. Kalau koreksi momentum masuk itu. Ini yang harusnya momentum harusnya SRP. Habis ini lah. Kita tinggal menunggu aja nih SRP. Soalnya pembelian sudah lumayan banyak ya masuk itu. Jadi tunggu aja untuk SRP, kelihatannya anteng-anteng ya. SRP kalau sudah apa kenceng-kenceng ya, hati-hati. Yang belum ambil enggak apa-apa SRP itu ya. Jadi yang beli itu yang gini-gini di bawah di golden ratio itu baru beli. Jangan nanti terbang di atas teman-teman kejar-kejar, nanti sangkut gitu ya. Orang tidak suka itu malah kita beli. Kayak tengkulak itu kan gitu. Ilmunya apa? Market berambang. Semakin orang wah tidak mau ini, tidak doyan, kumpulin. Nanti ada waktunya untuk menjual gitu ya. Sandbox cair ya, itu sandbox. Om kalau SRI all in gimana? Jangan all in. Jangan all in. Ya tidak ada ya. Saya aja bagi kok di beberapa koin ke depan. SRP ada, ETH, BTC gitu ya. Dibagi, jangan all in, tetap jangan all in. Kalau market itu karena kan kadang itu bergantian. Sebaiknya berapa koin? 3 koin cukup. Kadang itu 3 koin mantaunya gampang. APT terus ya tetap bertahap ya. Jangan all in. Oh mau itu ya, jadi ya sama itu ya kayaknya Sandbox kemarin stakingan itu bonusnya banyak. Kalau stakingan di Binance itu bonusnya banyak, biasanya pada beli. Terus ya Pak Edi ambil Sandbox loh, makanya ambil Sandbox ya. Doge tetap hati-hati ya, jangan dulu ya. Doge khusus Doge jangan dulu lah, keluar market dulu lah. Andini itu cukup besar loh. Itu kan Andini itu collab ya teman-teman. Minus berapa itu? 1.800 triliun. Itu dia menerima pembayarannya berupa Doge. Jadi mengapa Doge itu belok benang golden rasionya? Itu salah satunya Andini itu
Itu Andini termasuk holder gede itu India ya. India itu Doge itu kencang, banyak holdernya. Nah ini untuk Rose ya, take profit margin sudah dulu, ini TPM dulu, karena kan ini sudah loncatnya lumayan lebar, tapi nanti bisa nambah mungkin, tapi kan lumayan kan, seharusnya kalau gini panjang gini ini buat TPM, karena kan sudah loncat, yang di titik atasnya buat jual TPM. Nanti kalau dia koreksi, biasanya koreksinya kan lumayan. Ini dari sini ke sini itu gede loh, jangan dipikir sepele loh, ini 25% ada loh. Dibeliin ya, biasanya saya enggak, karena kan enggak tahu apakah dia nanti di sini atau di sini. Ya kalau di sini malah masih mending, di MA 25 baru mbok beliin lagi, itu oke lah, masihan kalau yang mau diambilin lagi tapi dari TPM-nya 30% lagi boleh gitu. Caranya gitu teman-teman, karena ini kan fase FOMO ya, pengen itu ya monggo, tapi kalau saya maunya kalau dia jatuh di sini baru saya mau beli, kalau saya loh ya. Tapi kan teman-teman pilihan di tangan teman-teman sendiri. Kalau saya gitu, kalau saya cuma mau beli kalau dia bocor di golden ratio koreksinya, kalau enggak mau, atau di golden ratio lah. Itu ya untuk Rose ya. APT Algo ya sih. Pakai cara apa bang? Iya kok kita kan beri. Bang, top up di Binance gimana? Transfer aja dari toko kripto, buat transferin ke Binance gratis. Satuin akunmu, buat satuin toko kripto dan Binance. Gratis itu. Ambil yang transfer ya. Kanan sendiri, balok hijau kan ada 3. Jangan pakai itu, jangan pakai antar balet, bayar kan. Yang tidak bayar kan berupa BNB apa BUDS. Itu semua koin bisa mbok lempar ke sana dengan transfer. APT tunggu dulu, ya sabar dulu. Nih padahal teman-teman ini kemarin tuh ini lo lihat toh, kita ini orat-oratan loh, ini lo nyampe lo ke depan. Ini kan yang kemarin ini, toretan kemarin 14.400 sudah nyentuh ini. Ya udah ini. Ya ini gini om, ya itu paling sesuk hijau. Ini tinggal nunggu toh. Kalau mamanya dia turun lagi om, ya paling di sini juga 14.400 balik lagi. Tidak apa-apa. Mau cicil tidak apa-apa. Tapi kalau kencang om, nah makanya nyicilnya sedikit. Kalau kencang nanti di sini. Ya ini konsekuensinya seperti itu. Karena ini sudah tinggi. Kecuali kayak Pak Edi, Bang Arci ya, belinya di sini. Dia sudah take profit segini. Beda. Ya buat take profit marginnya aja nanti koreksi sebenarnya bisa diukur sih. Biasanya kan 20. Gimana om untuk mengukur kayak gini? Paling berat kasih IW 50. Ya, 50 gimana lah? Ini ketemu baru. Sini. Wes. 10 sekian. Kalau tak tarik nanti ke kiri, nanti saya jadi resisten. Nah, ya toh. Nah, ini gitu ya. Dia akan nanti diuji di resistnya kembali 10.600. Itu terberat di situ. Kalau 50 di situ, tapi kemungkinan besarnya di sini berhenti. Harusnya loh ya. Moga-moga aja tidak sampai ke 10.700 resist di kirinya ya. Gitu, caranya gitu APT ya. Nyangkut loans. Gitu ya. Enggak bahas full loan ya. Transfer, pakai caranya transfer ya itu. Apa untuk Piki itu masukin ke
TPM modal, TPM modal boleh, TPM margin boleh, tergantung pilihannya. Manut tergantung teman-teman. Iya, sama-sama, makasih sama-sama. Iya dong, beli di Indodax dulu baru kirim sana, bisa ditransfer pakai toko. Iya, isi koinnya sama aja sih sebetulnya. Kalau saya di Binance itu cuman pakai catnya. Jual beli tetap toko kripto. Sama. MA99 Golden Ratio MA99 betul. Mahal sekarang beli di ya itu kena itu loh, kena tasnya dia. Cair santu. AR Bang. Ya, oke. Okay. Sip. Aja aja. Aku tak kenceng sih sila ya. Bentar ya. Jadi tadi yang tanya TPM itu take profit modal. Gini, kalau saya take profit modal itu kalau marginnya sudah di atas 60%. Baru saya take profit modal. Kalau di bawah itu saya take profit margin. Tetap saya take profit margin. Tergantung situasinya sih bacanya. Tapi kalau saat ini saya take profit modal karena sudah margin 60 ke atas. Jadi dibantu jawab ya Piki itu ya teman-teman, biar saya itu. Jadi saya bisa konsentrasi lanjut. Dibantu jawab teman-teman. Oh enggak itu. Om kenapa harus minimal 3? Bukan, maksudnya bukan minimal, maksimal. Kalau harusnya maksimal 3 atau 4. Karena kalau lebih banyak itu ngurusinnya susah. Kalau pas terjadi dentuman teman-teman kelabaan juga carane lepas bingung. Makanya orang yang banyak koin itu sulit sebetulnya. Kalau saya maksimal 3 atau 4 saja cukup lah. Dan 3 atau 4 koin. Kenapa 3 4 koin? Karena kenaikan tuh tidak tentu. Kadang ya kita kan tidak ngerti. Tahu-tahu seperti FTE gitu ya. Itu dari hal yang gede loh. Barang yang sangat punya harapan jadi tidak ada harapan. Berarti kan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi jangan sampai aset kita 100% itu hangus gitu. Kalau mbok bagi menjadi 4 atau 3, minimal itu kalaupun terjadi kerusakan, teman-teman cuma rusaknya 25%. Kalau 4 gitu ya. Yang 3 itu kan enggak rusak gitu loh. Maksud saya gitu. BTC ini mana? BTC ya naik turun gini toh sebenarnya. Tapi altcoinnya itu juga tidak ada pergerakan ini. Lesu, anyep.
Algu ya, setuju ya. Algu ya. Ya, toko kripto memang tidak semurah dulu. Thank you Bang Calvin. Thank you Bang Wahyu. Algu. Ini Algu sudah mulai oke ya. Nah ini bagus nih. Kemarin bagus ya. Wes, ini Algu harusnya kemarin ini. Ini mulai ya ngegas ya. Tunggu aja, ini masih panjang. Algo ini mau baru awal. Ini kalau teman-teman pengen itu ya harusnya kemarin sih. Ini di 0,25. Ini sudah naik lumayan ya. 20% lebih dari yang kemarin. 20%-an. Tapi masih awal ini. Masih oke sekali ya. Ini kalau teman-teman perhatikan toyibnya di mana, ini toyib teman-teman. Tunggu sampai apa? Sampai dia momentumnya selesai. 3 benang, baloknya meloncat. Nanti di sini ada ekor panjang di sini mungkin. Ya, nunggumu di sini lah. Kemungkinan 0,45 ini dituju BTN. Mungkin ya kalau tidak salah. Momentum pertama di 0,45 dituju. Tunggu aja lah. Akhirnya setelah tidur lama lah, ini produk-produk yang tidak diurusi ini lama-lama jadi gini teman. Kalau teman perhatikan ini Algo ini kan sudah orang sudah khawatir takut ya. Ini kita sudah bahas di sini ya Bang Arti ya waktu itu ya. Orang sudah malas dia di Algo ya, sudah malas turun terus. Dan ketika orang itu sudah tidak perhatian, kesabaran itu nanti yang mendapatkan rezekinya. Market itu seperti itu. Gitu teman-teman. Tunggu kayak SRP ini buat tunggu, nanti kan lama-lama kan nanti kamu tahu. Oh, naik ya seger gitu. Harus sabar. Ya. SRP sabar nanti naik. Waktu tok, tinggal menunggu waktu. 0,45 ya untuk targetnya aku. Cek KLC. Oh ya KLC. Oh itu malah diborong belum makanya. Oh diborong. Ya itu diborong ya berarti disiapkan amunisi itu malah. Mereka kalau memborong tuh kepengennya murah. Makanya didorong terus berarti ada yang mengingini. Itu pasti ada yang mengingini. Ada paus yang ngetem. Karena tidak naik-naik ngerti-ngerti nanti deng sudah waktunya itu ya kabeh ngaplo semua. Benar. Nanti kalau sudah waktunya ya SRP sudah terbang gitu ya. Tak terbang sih gitu. Kadang-kadang itu kita tidak sadar. Biasanya malam tem tahu-tahu ngerti sen santai dulu, itu baru awal sen sudah naik ya, santai dulu sen, biarin dulu aja, belum toyib aman ya, tapi jangan masuk ya, sen sudah panjang itu 28. Kalau mau kejar-kejar tuh ya kadang ono ini nanti jadi panik. Nah GLC ya biarin dulu aja, belum loncat toh. Ini paling besok mungkin ada balok loncat. Ini kalau ini kebentuk sampai atas, berarti kan ini balok loncatnya di sini tuh. Pertama biasanya ke atas dulu. Lah ambil lo ketika di atas tinggi. Cara nih take profit gimana? Ketika dia tinggi, buat take profit margin ketika di sini. Malah ketika di atas, karena ini sudah belum meloncati saya ya. Kalau nanti dia ada koreksi ini sedikit tidak apa-apa loh, kan dapat lumayan ya. Biasanya koreksi biasa 20-30 loh, nanti momentumnya bisa di sini itu. Besok
besok ya kalau sudah hijau ini KLC ini kalau full block malam ini full block, besok ada hijaunya panjang di titik atasnya itu take profit margin, karena itu udah balok loncat, nanti ambekan dulu sebentar biasanya gitu, marginnya ya yang di take profit. Dari tadi sore ya biarin aja, santai aja, itu masih oke sih karena belum loncat, masih nempel, aman. Thank you Bonik Beauty. Balok meloncat, oh ya, balok meloncat tuh kayak gini, itu toyib ya. Balok meloncat itu kita kasih nama toyib, candle bang toyib. Jadi kayak contoh BTC ini kemarin kan candlenya ini meloncat ya. Nah kalau ndak panjang, ndak ekstrim panjang banget, itu biasanya kalau yang dentumannya itu lumayan besar, itu ininya panjang banget, kasih ke gas ke atas dulu terus dibanting ekor panjang, biasanya lebih cenderung banyak ya, seperti itu. Ini kalau seperti ini gini-gini ini wajar ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, sebenarnya kan baloknya sudah meloncat. Jadi kalau dia sideways di sini itu wajar momentum. Karena kan satu sudah di sini dia sudah bullish di maintain di sini di MA7. Lama-lama kan dia harus koreksi yang lebih dalam napasnya, gitu aja. Dan ini wajar sekali. Malah ini natural, saya suka sekali dengan candle seperti ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga sama, ini yang FOMO itu dan ternyata kalau dipelajari teman-teman, fase pertama kali tetap FOMO. Jadi ini ya teman-teman, ini dari penurunan yang drastis. Awal pertama kali begitu dia dari bearish memegang kontrol menjadi berubah menjadi bullish memegang kontrol, fase pertama tetap FOMO, tidak menyentuh golden ratio. Dasarnya apa Om? Nah ini nanti tak bahas nih. Ini dasarnya pertama kali FOMO. Ini 2 kali momentum dalam pergerakan dari dari bearish ke bullish memegang kontrol. Ini satu ya, fase pertama ya. Terus fase yang kedua itu dia di sini nih. Sebenarnya di sini ini. Ini ada naik turun gini ya. Tapi ini enggak bisa itu. Harusnya sebelah sini. Nah ini. Ini ya teman-teman, fase bullish memegang kontrol nih. Satu. Ini fase bullish memegang kontrol. Tidak menyentuh golden ratio juga. Tapi kalau teman-teman perhatikan di fase keduanya, dia tidak model FOMO. Benturnya di golden ratio. Jadi kalau saat ini dari sudah bearish yang sangat panjang, berpotensi kalau secara riwayat, 2 riwayat ini mengatakan bahwa FOMO terbentuk. Harusnya ini juga bentukannya FOMO. Dan polanya sama, kencengnya MA25-nya, ini berdiri sendiri MA99-nya. Dan di sini pacaran 2 candle, 2 benang ini. Seperti di kondisi 2019 dan 2020. Nih. Kencengnya MA25. Seperti ini bentukannya. Ini juga yang 2020 sama, kenceng sama, semakin menjauh MA99-nya. Ngikutin aja ini MA99. Gitu ya. Bang, nggak pengen bahas lun, enggak. Karena room ini dari awal kita sudah bilang bahwa tidak akan bahas lunch ya, berarti tidak akan. Nanti kalau tak bahas sekali, saya takutnya, saya harus jujur ya, takutnya gini,
seandainya yang terjadi itu Luns itu geluntung lagi, kan berarti banyak korbannya loh. Nah itu yang saya tidak suka, makanya lebih baik saya memutuskan untuk tidak. Maka kenapa kok yang koin-koin bermasalah mesti saya jawabannya cuma satu, itu hindari aja, anggap aja rugi, jual aja saat itu. Gitu kalau saya, hindari. Kita mau investasi kok, mau tidak mau cari penyakit kok. Itu caranya. Karena banyak koin yang memiliki margin yang cukup oke. Kita beli aja sudah sulit, harganya murah seperti apa aja sudah sulit. Ditambahi trouble, wah tambah sulit itu. Dengan market high risk, wah kacau banget itu. Bener. Maksud saya gitu. Ya. Thank you Pak Bisan. Sil. GRT tadi udah take profit margin ya. Ini koreksi dalam masihan. GRT tunggu aja, nanti kalau sudah 35% koreksinya sampai 50 baru masuk. Gitu. Karena GRT sudah loncat balonnya. Tunggu seperti itu loh, APT itu sudah mulai ya, boleh dicicil tapi harus diwaspadai di 10.700 bisa kesentuh loh ya, untuk APT loh ya. Yang terjeleknya di mana untuk APT? Untuk APT ya, malah Algo ini bagus tadi kemarin bagus ya. Untuk APT ini 10, ini kan sudah 14, kemarin harusnya 14.400 harusnya sudah ini. Tapi apakah bisa lanjut? Bisa, lanjut masih bisa kalau nanti takutnya yang kita takutin adalah resistnya dia menjadi support baru. Ini yang harus dilihat juga. Biasanya seperti itu kali. Seringkalinya seperti itu. Jadi nambah dulu ndak? Ya kalau nambah APT pelan-pelan aja di 14.400 ini, kemarin harusnya nambah sekali. Mungkin takarannya berapa ya, 25%. Nanti kalau 10.700 kasih 35% boleh gitu, atau 25% lagi juga gitu. Yes, gitulah, diatur sendiri ya teman-teman ya, karena bisa jadi cuma nyentuh di situ toh, juga bisa di 14.400 14.4 toh ya, atau mau nyentuh di 10.700. Ini tidak apa-apa, biarin dulu aja. Sudah nyentuh ini hasil maraton ya, santai aja. Kalau sudah di MA 25 tidak usah takut, santai aja, masih naik, berarti dia mempertahankan cukup baik. Dan ini kan bentuk polananya kan juga sudah terbentuk. Bully sedang memegang kontrol. Kalau dia bisa di sini, dia mempertahankan. Ini kan sedang mempertahankan posisinya. Ya, nanti dia naik lagi di sini, nanti nyentuh lagi sekali tidak apa-apa. Ini kita nanti narik nih ke sini, ngikutin aja. Ini di sini ya gini. Seperti ini karakter. Gitu ya. Santai aja, nikmatin aja dulu. Masih panjang, belum ada 3 balok, baloknya meloncat yang sangat panjang. Thank you Bang Iksan. SNM ya, oke SNM. Mina ya, oke. Bang Iksan apa nih? Bang Shiba Inu. Ya, oke, Shiba Inu. Shiba Inu ya. Shiba Inu. Yo. Sama Bang Paul apa tuh tadi? SRP boleh SRP boleh ya, masih di bawah Pak SRP boleh. Sandbox sudah naik 30% ya sudah terlambat sih, tapi ya ya enggak apa-apa kalau mau long untuk jangka panjang ya enggak apa-apa, untuk sandbox itu bagus ya.
sampai ini kan masih, kalau maraton juga masih Juni. Kalau yang dibawa dekat-dekat golden ratio ambil aja lah, menurut saya enggak usah takut teman-teman. Tapi kecuali Doge ya, untuk Doge itu perlu mendapat perhatian khusus. Doge ini masalahnya urusannya dengan Andini. Itu tadi kemarin yang ngasih info siapa ya, yang itu pembayarannya Andini itu pakainya Doge. Nah, padahal Andini itu minus 1.800 triliun, itu yang di apa, pidatoin Bang apa Pak Jokowi itu loh. Itu Andini. 1, 2, 3 balok meloncat. Nah, Shiba ini kalau kondisinya seperti ini, lah ini tergantung di MA25-nya ini bisa mempertahankan atau tidak. Tapi kalau di sini bisa mempertahankan, ya oke, masih panjang lagi. Lanjut. Tapi kalau enggak, bagaimana kalau enggak? Paling mungkin akan menguji di MA25. Koreksinya di sini. Kurang lebih gitu ya, Bang Isan. Nanti tarikannya dari mana? Dari sini Bang Isan. Ini ketemu cara nariknya. Resist yang akan jadi support baru. Jadi untuk Shiba koreksi mungkin sangat wajar kalau dia menyentuh 1290, atau dia akan mantul kembali di sini, ini langsung mantul ke atas. Bisa. Kalau ini mau hijau lagi kenceng ya berarti mantul. Di hijau ini dipertahankan dan naik. Tapi kalau gini Bang Isan, itu tidak bisa terlalu banyak. Karena apa? Dia nanti pada saat di sini nanti perlu juga menguji di MA25 lagi. Karena ini kan belum ngepost di situ. Biasanya dia nanti akan ngepost. Ini kalau umpamanya batal di sini, ini dia akan nanti di sini. Nanti di atasnya ini tetap koreksi. Dia naiknya tidak banyak, nanti di atas ada sedikit, itu dia nanti belok di MA25. Karena bernapas. Seharusnya ini saat ini itu lebih baik dia bernapas dulu di MA25. Karena dalam market itu sebetulnya gini. Ini ya, ini kan belum. Di sini nanti dia itu ya, nanti ada panjang lagi di atas. Biasanya marketnya seperti itu. Sampai dua gininan, gelombang yang tidak menyentuh dan menyentuh kembali, belok baru. Nah, ini kalau dibaca dari itu, oh ini bacaan dari momentumnya seperti apa. Oh ini tidak ada, memang apa riwayatnya. Ya bisa ndak loh. Bisa ndak Bang Irsan? Ya. Karena riwayat setiap koin juga beda-beda, saya tidak melihat ini. Ternyata di sini tidak menyentuh dia. Nah ini cukup unik ini Shiba ini. Blas tidak menyentuh ternyata. Lu baru tahu ini loh aku. Wah ini sakti ini. Benar-benar FOMO sejati ini. Kalau ini FOMO sejati ini rakusnya ndak pakai rem, ini blong remnya. Ini namanya rakus, ndak serakusnya ndak pakai rem itu ini. Iya. Beneran ini loh. Ada loh yang model gini ternyata. Baru tahu ini aku. Ndak kesentuh loh, MA25 aja ndak kesentuh loh. Jadi riwayatnya seperti ini ya bisa kembali dengan momentum seperti itu bisa. Jadi kalau sudah pernah riwayat seperti itu sangat bisa ya teman-teman. Karakteristiknya dia akan tidak menyentuh itu bisa. Ini kalau digasin lagi ke sini bisa. Karena momentumnya pernah ada. Ya sabar aja, tunggu aja Bang Isan. Kalau yang tetap kembali lagi pembelian terbaik adalah Toyib. Kalau ini belinya di Toyib ini, di sini ya Toyib ini. Kalau dilebarin itu ya. Ini Toyib juga. Oh enggak. Ini cuman di sini enggak nempel ya. Di sini toh ini. Ini Toyibnya di sini. Gitu ya. Kalau belinya di Toyib ya udah seger nih. Udah take profit margin di sini bisa TPM, di sini bisa TPM. Kalau dia ngegas lagi ya nanti ada berapa?
Mina ya, oke Mina. SNM Mina BSNM ya. Mina ya. Nanti saya sampai jam 11 saja teman-teman. Soal tadi dari jam 9. Juga kelamaan, kalau kelamaan tuh YouTube-nya yang lihat itu juga kasihan teman-teman. Kelamaan. Soalnya sama Pak Edi disuruh gelondong gitu. Pak Edi ada enggak lagi? Bang, Adi bilangnya kalau jual beli kripto, kalau lihat market dibina itu maksudnya gini. Ya, thank you Bang Wahyu. Maksudnya catnya di Binance itu cat internasional. Seringkali saya membaca di temper 4 jam maupun 1 hari, kadang itu berbeda. Di Binance itu belum bocor, tapi di toko kripto maupun Indodax itu sudah turun ke bawah, dikirain sudah bocor gitu. Jadi terjadi orang lepas, takut. Beberapa kali tak lihat seperti itu. Atau seharusnya orang mau beli, tapi sebetulnya dia belum sampai di golden ratio. Tapi karena di toko kripto sudah nyentuh duluan, otomatis kan orang beli. Padahal itu masih panjang, masih ada momentum 5% sampai 10% dulu baru sampai golden ratio. Disitulah akhirnya saya memutuskan untuk melihat market, saya pakai chartnya Binance. Kalau untuk pembelian tetap toko kripto atau Indodax. Kan harganya sama, cuman bedanya adalah chartnya terlambat gitu aja. Maksudnya gitu ya. Thank you ya Bang Wahyu. Untuk Mina ini, nah ini ya, ini ginian koreksi ini 1, 2, 3 baloknya meloncat, gitu ya. Ini sudah, nah ini dari ini ya teman-teman, ini satu apa? Nih teman-teman lihat, ini dia sudah dikonfirmasi balok meloncat di titik atas ini. Kalaupun bisa hijau-hijau ini cuman PHP tok. Ya di situ-situ aja sebetulnya. Kenaikannya kan tidak lebih dari ini. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dia tidak lebih terlalu jauh. Ini cuman mempertahankan, tapi ini kan dikasih sinyal untuk teman-teman itu bisa melakukan keputusan. Nah sebenarnya waktu-waktu inilah keputusan yang harus dibuat, yaitu take profit margin seringnya gitu. Kalau lihat di posisinya seperti ini, mungkin dia akan pengen nyentuh dulu. Bisa jadi pengen nyentuh, bisa ngegas langsung bisa. Ya tunggu aja, kalau seandainya dia nyentuh ini Bang Paul ya. Seandainya menyentuh juga sudah tidak banyak. Paling sideways aja ini loh. Reaksinya juga sudah dikoreksi di sini. Ini apalagi sudah ada bintangnya gini, harusnya dia enggak. Harusnya ini besok hijau. Kalau besok hijau masih lanjut ya. Ini tunggu aja Bang Paul. Ini kalau besok hijau masih lanjut. Berapa kali tadi? Kalau masih hijau ya udah tunggu aja. Harusnya hijau sih. Karena ini masih pendek sekali. Kalau terjadi koreksi ya tidak banyak kan, sideways aja ini kan di sini. Ini karena sudah dikoreksi di sini sebetulnya. Ini kan dikoreksinya di sini, ini ada 00777 atau yang di bawahnya kemarin malah lebih dalam nih, 075 sudah tidak banyak sebetulnya untuk koreksi, tidak terlalu dentumannya, tidak terlalu. Tunggu aja nanti ngegas lagi gitu ya. Untuk Mina oke sekali itu. Seringkali gitu, seringkali gitu, makanya harus dipantau. Ini BTC nya koreksi loh ya teman-teman, tuh BTC mulai koreksi loh. Nih, sabar aja dulu ya,
pantau aja. Mungkin ya nyentuh 22 300 itu sekali itu lu nanti narik itu. Harusnya lo itu malah bagus malah. Nanti di sini jadi nabrak dulu di sini. Ini bagus malah. Oh SNM. Oh iya. Iya lali. SNM. Di wah gue koin kesukaannya Bang Arci itu. Koin yang membuat Bang Arci ketawa terus itu. Habis ini selesai ya. Kita mau istirahat dulu. Mah ini koin apa lagi? Jangan ini koin kayak ini no, ngeri nih. Jangan ini koin gorengan. Kayak gini ya enggak pernah. Gini ya teman-teman, jangan beli koin yang naik cuman satu hari naik setinggi segini terus dibuanding kayak gini, gorengan. Ini tidak enak mau beli, tidak enak mau makan produk ini cuman kayak satu hari itu lah piye corone bangcok bangin loh ini koin bangcok bangin. Jadi bejanmu itu cuman kalau tepat sehari itu, kalau enggak ya wis nangis di sini. Saya enggak suka dengan produk yang model gini. Ini resiko menang dan kalahmu tuh rugi dan marginmu banyak ruginya. Koin seperti ini jangan beli koin model seperti ini ya. Ini susah ini cuma dikai satu tongkat habis itu dibantai kok. Mana riwayatnya tidak ada, tidak bisa dianalisa ini. SNM Bang gampang, soalnya gampang. Kenapa milih transaksi toko kripto dan Indonesia? Soalnya gampang, keluar masuk uang gampang. Sama sudah itu PPh pajak. Jadi kan kita sudah tidak bingung soal pajak, tidak doyak-oyak. Kalau yang punya NPWP ya itu yang dipikirin pajak. Bang cek story, maksudnya biar cek story. Sudah ya, ini sudah selesai, sudah lama ya. Raca ndak bisa, ndak ada di Binance. Oke, gitu ya teman-teman. Udah, itu aja. Indonesia suka ilmu, take profit selalu ya. Pokoknya tetap dior teman-teman, nggak usah lihat market. Kalau seandainya terjadinya ini yang terakhir, saya akan bahasnya BTC ya. Jadi BTC seandainya nanti terjadi koreksi di 22.300, nggak usah panik, itu malah bagus ya. Kalau dia maktul gitu ya di sini nanti narik itu malah bagus. Yang penting jangan panjang sekali ya. Kalau panjang sekali gimana, bablas. Panjang sekali ya berarti di golden ratio jangan ya. Kalau panjang sekali panjang sekali sampai begini ya wis nggak usah mbok itu. Ini berarti dilanjutnya di sini ya, nanti kita serok lagi di sini gitu ya. Ini yang terjelek seperti ini, tapi kemungkinannya kecil-kecil lah ya. Pantau aja lah gitu ya.
Belum tentu lo ya, tak kasih tahu sih. Belum tentu. Kesempatannya cuma 10%. Sampai golden ratio kesempatan 10% karena ini FOMO sudah terbentuk. Ini ya. Tadi sudah dibahas semua lah. Oke. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Selamat malam, sehat selalu, teman-teman. Oke. Terima kasih buat supportnya, buat Bang Arci, buat Bang Calvin, Bang Wahyu, Ponic Beauty, Bang Leo, untuk Coco, untuk Bang Art, untuk David, Bang David ya, untuk Bang Fajar nih, oke, Vicky, Bang Ton ya, terima kasih. Oke, semuanya netizen TikTok ya, selamat malam semuanya. Kemungkinan naik ya ada, yuk kemungkinan naik. Ini barusan masuk ini Amir. Nanti lihat aja di YouTube. Ini sudah selesai sesinya. Kemungkinannya naik. Kalau koreksi wajar di MA25. Dia di YouTube aja. Yang kemarin-kemarin itu juga bisa menjadi apa itu kok, sudut pandang kok. Jadi ini analisis kita ini bisa dipakai untuk berapa, untuk seminggu tidak apa-apa. Karena kan time frame-nya 1 hari. Jadi tidak tergesa-gesa harus itu saat itu, momentum saat itu enggak gitu. Kita membaca market kan sebulan, dua minggu sampai sebulan ke depan kurang lebih. Jadi arahnya tahu minimal gitu ya. Oke. Bang, BTC bisa naik. Ini mah potensi naik. Potensinya masih oke naik ya. Kalaupun hari ini terjadi merah nyentuh di 22.300 itu tidak masalah. Tunggu aja. Mantul enggak? Kalau dia mantul berarti ngegas. Atau kemungkinan ini nanti malam balik arah juga bisa. Ya pantau aja lah teman-teman, gitu ya. Tapi beli enggak saat ini enggak. Kalau mau teman-teman yang belum beli, nanti belinya kalau ada momentum ya di sini. Tapi kalau saya secara pribadi lebih baik cari-cari koin yang di golden ratio. Caranya beli gitu. Oke. God bless you all.